Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin eh, bahas ya dua. Ini review Valvoline. Review Valvoline-nya sudah beberapa hari dan rasanya sudah bisa ambil kesimpulan untuk impresi awal. Sekarang sudah 141. Terus sama sekalian tadi malam penulis ngisi PRF turbo lagi ya, Power Racing Fuel Additive yang versi turbo, dan kali ini pakai double dosisnya ala Klinos, yaitu 6 tetes per liter. Jadi karena bensinnya tinggal 2 bar, penulis isi 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin nyoba aditif PRF ya. Bensin tinggal 2 bar ya. Bensin tinggal 2 bar, kelihatan enggak? Nggak kelihatan. Nah, penulis mau pakai PRF turbo ini ya, nggak kelihatan ya, nggak beda ya. Yes, pakai berapa ini penulis anggap 3 liter. Kalau 3 liter itu penulis nggak percaya sama dosisnya yang dikasihkan Bro Gibran, pembuatnya sendiri, karena nggak yakin dia ngerti efek dari aditifnya sendiri. Jadi penulis mau pakai dosis sama seperti Klinos, pakai 6 tetes per liter. 3 liter berarti ada 18. Wes, ini baunya kayak tembakau ya, cengkeh atau sama tembakau, mungkin tembakau lebih cocoknya ya. Jadi ini sudah berapa, 18 tetes. Tinggal sedikit sekali nih, cuma 4 ml untuk 100.000 dapat 4 ml ya. Dilihat besok efeknya gimana ya, tenaga nambah atau kurang, atau mesin macet atau gimana, lihat besok. 18 tetes. Penulis sudah nggak percaya sama omongannya Bro Gibran, katanya ngasih 1 tetes per liter, tapi ya buktinya dia nggak ngerti sifat dari aditifnya dia sendiri apa. Karena terbukti penulis pakai bukannya tenaga nambah tapi tenaga berkurang. Dia juga nggak ngasih tahu bahwa kebanyakan orang itu makainya butuh lebih dari 1 kali isi bensin. Ada pemakai Mio, ada pemakai motor bebek gitu ya. Seperti kita tahu kalau motor Mio bebek itu kapasitas tangki bensinnya kan paling cuma 3,5. Orang ngisi paling 3 liter. Ngisi paling maksimal 20.000 itu sering sudah full ya. Kalau ngisi 30 nggak mungkin. Ngisi 25 itu jarang-jarang, kemungkinan 20.000 beberapa kali. Katanya kali pertama nyoba nggak kerasa efeknya. Ada beberapa orang yang ngomong gitu, cuma beberapa postingan ini di Del ya. Bensinnya juga bensin Pertalite. Nah, kalau orang lain ngomong tenaga nggak ada perubahan tenaga, kalau penulis merasakan malah justru penurunan tenaga.
penurunan tenaga itu penulis dapat baik dari apa, dari pemakaian sesuai dosis ya, 1 tetes per liter, maupun ketika dipakai overdosis. Overdosis itu 25 tetes untuk full tank penuh ya, 6 liter ya, 6,6 liter, penulis kasih 7 tetes. Wah, motor gondol setelan ini akeh ya. Lagi ngetren motor kayak itu ya. Penulis sudah lihat ada 2 modelnya mirip-mirip. Tangki bensinnya yang pipanya itu kayaknya, pipa atas sama bawah mungkin ya. Tuh filternya keluar dari situ. Tutup bensinnya ada di apa, kelihatan nggak itu, ada di atasnya. Tapi ini modelnya rapi ya, bagus, buatannya bagus. Tapi motornya berasap gitu ya, gitu kok. Ada piggyback kok ya, ada tombol-tombol apa, CU injeksi kayak ya, entahlah bis. Balik lagi lah, valvolin dulu. Ini penulis mungkin coba iritnya pulangnya apa berangkatnya ya. Nah ya, soalnya penulis biasanya berangkat siang pagi ya, lebih pagi dari ini pas habis vaksin kedua. Bukan karena apa-apa, tapi karena diharuskan ya, karena diharuskan ya sudah. Efek samping ya seperti penulis jelasan sebelumnya, kalau efek sampingnya Sinovac itu yang paling kecil. Yang gede itu yang metode Moderna atau Pfizer ya, itu yang efek sampingnya gede. Kalau ada apa-apa, penulis juga mengandalkan sama Cemenite sama Stingozaper ya. Ini tinggal 1, mau ada yang beli ya wis lihat nanti lah. Soalnya yang stok di rumah sinyalnya enggak sinyal digital, tapi model gigi buaya, triangle wave kalau nggak salah namanya, jigsaw wave, gergaji. Ya wis, sekarang geber-geberan aja wis lah ya, soalnya biasanya nggak langsung efeknya ya, efeknya nanti pas pulang. Oh, nanti kalau sudah sampai Aloha nanti penulis baru mulai uji irit. Ini geber-geberan dulu. Sebelumnya sih makin digeber makin nggak enak tarikannya. Ini setelahnya sudah CO plus 5, entah berubah atau enggak. Soalnya kayaknya menurut penulis ini daya bakarnya berkurang. Nah ini hubungannya dengan geber-geberan ini dari olinya, oli Valvoline CAM 4T 20W50. Aduh, gak enak teriak nih. Wah, lambat. Ya dari Valvoline CAM 4T ini kalau dibanding Delta Loop ya, itu lebih halus, terus tapi nggak halus-halus banget. Saat stasioner itu kalah halus dengan wah, ngeri ya, jalannya melawan arah. Kalah halus dengan Prima XP.
Jadi Prima XP itu kalau bawanya RPM rendah terus halus banget suara mesin. Tapi begitu digeber kasar sudah. Kalau yang Valvoline ini kalau RPM rendahnya halus, lebih halus daripada pakai Delta Loop, tapi kalah halus dengan Prima XP. Mungkin halusnya setara enduro racing ya. Yang lemah dari Valvoline itu siar stability-nya. Kalau ngebutnya cuma segini tok ya, nggak lama, cuma jalan berapa yes paling 90 gitu ya, tapi sebentar-sebentar tok, nggak terusan. Itu suara mesin bakal lebih halus daripada Delta Loop ya. Tentu kalah halus dari Amsoil yang kalau digeber suara mesinnya lebih halus. Ini enggak, Valvoline itu kayaknya enggak begitu banyak aditif yang bikin halusnya. Ya enak belas tariannya. Padahal kemarin ya Sabtu siang-siang nggak pakai aditif apa-apa, enak banget tariannya itu setelan CO plus 5 itu enak banget. Sekarang setelah tambah aditif malah nggak enak. Padahal Sabtu siang-siang itu pakai bensinnya bensin BP92 yang kalau dari tarik-tarian kalah sama Pertamax. Sekarang sudah pakai Pertamax tapi gak enak. Oh iya, penulis kemarin membau menghirup asapnya itu PR turbo, bikin pusing ya. Dari baunya kayak bau tembakau. Terus penulis bakar juga nyisa ya, penulis bakar di atas kompor ya. Penulis kira nyala, ternyata begitu apinya dimatikan mati juga, nggak mau nyala ya.
Jadi walau sudah ditaruh di atas kompor nggak menyala, cuma apa jenenge, berasap tok, nggak mau terbakar. Di sendok itu nyisakan kerak ya, keraknya kuning. Jadi mungkin mirip-mirip Klinos ya. Klinos itu kan katanya membersihkan mesin gitu ya. Tapi di mesinnya sendiri kelihatan kuning. Nah, kuningnya itu kuning dari minyak atsirinya. Dan dari percobaan sebelumnya kan PRF turbo itu ninggal keraknya lebih lama kan daripada minyak atsiri daripada Klinos ya. Klinos itu cepat menguap habis. Nah, yang apa yang apa jadinya PRF turbonya itu masih banyak. Iya ya, ini PRF turbo itu kayaknya nambah yang bawah, nambah bawah gede, tapi begitu dipakai kebut-kebutan nggak enak. Ini kalau habis ngebut gini masih kurang, tapi harus dipakai RPM rendah dulu beberapa lama gitu, nanti akan baru irit. Oh ya, ini mau jirit ya, saya reset. Ini apa CO plus 5 itu efeknya kalau digas sedikit aja sudah ada nariknya gitu loh. Mungkin itu yang bikin motornya nggak terlalu boros walau sudah di CO plus 5. Target kecepatannya berapa enaknya? 55 ya. Kalau 50 kayak terlalu pelan. 50 pun terlalu kencang ya. Jalan berapa ini truk? Angkanya sekarang 52,4. Oh, kok jadi bahas PRF turbo? Teruskan PRF turbo. Tetap ya, PRF turbo itu dipakai pelan-pelan kayak gini di bawah 50 tarikannya enak. Tapi begitu sudah begitu sudah dipakai geber-geberan di atas 70 ngelos dah. Pertama enggak, terus makin lama makin ngelos, makin lama makin ngelos. Mengapa kok bisa begitu? Setelah uji bakar-bakar ini penulis jadi yakin ya bahwa PRF turbo itu bisa mengurangi fuel dilution, bisa membuat kompresi mesin meningkat, mungkin juga nambah oktan. Mungkin penulis nggak tahu kalau soal oktan, soalnya penulis nggak bisa merasakan kenaikan oktan itu. Yang jelas nambah tenaga, kan nambah soal kandungan energi enggak. Jadi PRF turbo enggak nambah kandungan energi, penulis yakin itu. Soalnya kalau energinya besar ya mestinya di kecepatan 70 tarikannya enak, tapi ya nyatanya tidak. Tahu mengental itu kok berani nyoba PRF turbo lagi. Ya soalnya penulis motornya sekarang penyakitnya adalah fuel dilution. Kalau bisa mengatasi fuel dilution permanen kan lumayan. Tapi ya penulis ragu apa bisa permanen atau waktu lagi pakai tok. Entah ya, yang lain-lain kok bisa merasakan kenaikan tenaga karena PRF turbo ya, PRF. Padahal penulis sudah beli yang paling mahal, malah yang 4 ml ya. 4 ml 100.000.
Mahal itu kalau dibanding Klinos. Klinos itu kan 12.000 dengan harga resmi 36.000. 12 mili 36.000 dibandingkan 4 mili 100.000. Berapa kali lipat itu harganya? Kira-kira 9 kali lipat ya. 9 kali lipat harganya Klinos. Kalau separak itu 100 ml malah. 100 ml harganya 25.000 separak. Beda lagi toh. Nah, wes pokoknya nanti kalau hasil uji iritnya penulis sebutkan ya. Ini penulis hasil terbaik setelah CO plus 5 itu 53 lah, 52, berapa gitu atau 53. Udah 2 kali penulis coba, hasilnya segitu. Kalau sebelum CO plus 5 sempat sampai 55, tapi kadang 53 gitu. Nah terus apa jenenge, PRF turbo wis pokoknya efeknya sama lah ya. Ini nanti uji irit hasilnya gimana. Kalau nggak nambah irit ya nggak penulis rekomendasikan. Kalau pemakaian terus menerusnya gimana? Katanya kan kalau dipakai terus menerus akan meningkatkan tenaga. Karena ya mungkin kerak-keraknya ketambal semua gitu ya. Kalau untuk pemakaian penulis kayaknya nggak cocok ya. Kenapa nggak cocok? Karena itu modelnya kayak model nambah lubang kan. Nambah lubang itu kan sekarang enak kan tarikannya, tarikan bawah enak. Nambah lubang itu sifatnya ya tergantung RPM -nya. Kalau pakainya pelan-pelan terus ya, pelapisnya yang kerak-keraknya yang melapisi sekitar pistonnya akan tetap terjaga. Tapi kalau udah digeber jalan lebih dari 70 lepas. Penulis yang tiap hari selalu ngeber, wah gak cocok pakai PRF turbo. Mungkin cocoknya untuk yang ojek ya, tapi untuk jangka panjang penulis nggak tahu ya keamanannya gimana. Karena ya maklum ya penjualan sendiri Bro Gibran, maaf penulis nggak percaya soalnya cara ujinya kok nggak jelas. Masa nggak tahu bahwa kalau dibakar itu susah, sulit terbakar itu, masa nggak tahu lah ya. Yang buat sendiri loh, masa nggak tahu. Kalau tahu ya kan mestinya ngomong ini apa, misalnya ya kayak Klinos juga yang jualan itu, misalnya PRF ini produknya membuat irit dengan membentuk lapisan di antara piston gitu ya. Jadi ketika PRF turbo masuk ruang pembakaran, maka dia akan sulit terbakar sehingga membentuk lapisan di antara piston, dan lapisan cairan ini akan melarutkan kerak-kerak karbon gitu misalnya. Itu yang jelas ruang bakar nggak makin bersih karena ya itu ada cairan yang tak terbakarnya itu. Bukti lain apa? Ini tarikan bawah sekarang nggak nyentak sama sekali wis. Maksudnya sentakan yang kalau digas dikit langsung cendung, langsung nyendal gitu. Itu sudah nggak ada. Tapi tarikan jadi sesudah digas agak banyak, tarikan untuk bawahnya terasa lebih enak. Ini makanya kan penulis dulu sebelumnya pernah memperkirakan bahwa kalau pakai PRF turbo, RPM eco riding yang ideal itu jadi turun. Jadi di kecepatan
sekitar 20-30 itu irit juga. Jadi mereka yang hobi macet-macetan ya, yang jalannya jalan kampung atau nggak bisa jalan kencang, maksimum 30 maksimum 40 km per jam kalau lewat, pasti pakai PRF turbo lebih irit. Karena ya itu tadi, minyaknya tadi loh, minyak yang tidak terbakar tadi akan nambal lah, mencegah fuel dilution otomatis berkurang. Karena ya itu aditifnya itu kan ninggal cairan yang tidak terbakar yang nempel ke piston atau ring piston kan, jadi berkurang resikonya. Sementara itu fuel dilution itu kan terjadi terutama kalau di RPM rendah. Nah, karena di RPM rendah PRF turbonya ini bisa melapisi mesin dengan baik, ya fuel dilutionnya berkurang. Kalau hobinya kebut-kebutan ya nggak ngefek. Jadi ya cocoknya mungkin untuk ojek kali ya, ojek atau yang pelan-pelan. Tapi penulis nggak nyamin keamanan mesin ya. Penulis nyoba ini wis ya wis, kalau misalnya ada masalah apa-apa ya wis resiko. Karena penulis kan udah nyoba macam-macam. Yang belum mencoba mungkin minyak kayu putih kapur barus. Kalau kapur barus penulis kurang berani ya. Nggak berani. Ya ini kecepatan gini ya. Di konstan ya. Aduh susah. Pokoknya kecepatan segini ini biasanya bar yang kanan ini susah mencapai sekarang gampang. Tapi ya nanti hasil akhirnya. Kembali lagi ke valvolin ya. Valvolin itu kelemahannya adalah kalau digeber cepet encer, nggak separah enduro. Mungkin lebih baik daripada Prima XP, mungkin kayaknya ya nggak sebaik Mesran Super yang 20W50. Tentu kalah daripada Mesran yang B40. Jadi kalau habis ngebut gitu ya, entah ya penilaiannya susah ya soalnya. Habis ngebut, habis geber-geber, habis dipakai 0-100 beberapa kali, itu valvolin itu suara gemeletuk mesin nggak makin meningkat, tapi jadi muncul suara sak gitu loh. Jadi kayaknya valvolin ini aditif EP-nya itu kurang, mungkin minim. Ya entah lagi karena penulis pilih yang model Zaso MA ya. Kalau yang untuk mobil mungkin beda lagi, tapi masalahnya penulis nggak nemu yang 20W50. Untuk motor Matic jelas yang banyak itu yang 10W40. Untuk mobil nggak ada yang 20W50. Belakangnya pasti 40. Sementara kalau oli 40 di motor penulis ini kurang kental. Yang jelas valvolin yang kali ini, yang penulis coba kali ini itu nggak sehebat oli valvolin yang kalengan 20W50 yang botol abu-abu dulu ya, entah ada enggak ya. Yang jelas dulu penulis pakai valvolin warna abu-abu itu wah mantap banget, dipakai kencangnya kencang loh ya, luar kota loh ya, digeber. Dulu mungkin kalau nggak salah pernah pakai di Suzuki Crystal juga, pakai gebar bermenit-menit ya, mungkin sampai perjalanan kira-kira 1 jam ya, soalnya ngebut ya, kurang dari 1 jam sih, 45 menit mungkin, jarak 100 kilo.
minimal 30 menit lah top speed itu, top speed terus sih enak. Kemudian dipakai di Suprafit X, di Kebar juga pernah keluar kota juga, Kebar gitu terus sampai bosen suara mesinnya, karena ya itu digeber RPM tinggi terus bosen suara mesinnya. Ya tetap enak ya, nggak kasar suara mesinnya. Entah lagi kalau ini NMAX ini uh, lebih kejam daripada motor-motor bebek itu ya, soalnya 110 cc 2 tak satu, terus satunya lagi 100 cc ya. Oh ya, di Shogun juga pernah nyoba 110 cc 4 tak dulu, andalan penulis itu. Tapi ya sekarang sudah beda ya. Penulis curiganya yang dulu itu masih bahan grup 1, tapi sekarang ini siapa punya oli grup 1? Kalau nggak salah ya, Valvoline itu emang nggak punya pabrik sendiri, dia beli. Nah kalau beli ya memang bisa milih sih, milih mana yang kualitasnya paling bagus. Cuma yang nggak bisa milih itu adalah sekarang kayaknya sudah nggak ada yang jualan oli grup 1, dianggap sudah jelek, karena grup 1 itu adalah bahan pemrosesan kuno ya, kilang minyak kuno ya, yang menghasilkan oli grup 1 itu. Kalau yang sekarang hasilnya adalah grup 2 minim. Oli bekas itu kalau diolah lagi jadi oli grup 2. Sayang ya, Valvoline kayak gitu. Recommended nggak Valvoline? Kalau makainya kalem-kalem, oke lah. Kalau nggak dipakai geber terus-terusan, oke lah pakai Valvoline itu, masih sip lah. Tapi kalau butuhnya yang benar-benar licin, enggak. Standarnya masih jauh banget dengan kalau mesran campur minyak kayu, minyak goreng ya. Standarnya jauh banget. Dibanding mesran yang tanpa minyak goreng pun ya masih kalah lah. Penulis lebih mending pakai mesran ya. Penulis nggak melihat ada keunggulan dari Valvoline ini dibanding mesran. Tapi kalau dibanding Delta Loop, halus RPM rendah, halus RPM tinggi, share stability-nya lebih baik, apalagi kekentalan untuk dari hari ke harinya. Jadi Delta Loop itu turun kekentalannya cepat. Kalau Valvoline ini masih lumayan lama. Jadi pemakaian berapa? Mungkin 150 lebih ini, Valvoline kekentalannya masih layak lah dipakai. Kalau Delta Loop sudah 150 ini mulai kasar ketika awal dipakai berangkat. Ya wes lah, gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.